Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat rekan-rekan semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas besar Artificial Intelligence dan Machine Learning dari kampus Universitas Al-Azhar Indonesia, Fakultas Sains dan Teknologi, program studi informatika dan mata kuliah Artificial Intelligence dan Machine Learning yang diampu oleh Ibu Putri Khalid Hazia STMKOM. Jadi kami mengambil analisis tren kesehatan mental mahasiswa menggunakan teknik klasifikasi studi berdasarkan dataset depresi mahasiswa. Kami menggunakan 5 algoritma. Yang pertama ada naive Bayes, yang kedua ada super vector machine, yang ketiga ada K-nearest snake board, yang keempat ada random forest, dan yang terakhir ada decision tree. Perkenalkan, di sini ada 3 anggota kami yang merancang atau membuat tugas besar ini. Yang pertama ada Aditya Putra, kedua ada saya sendiri, Fatana Garazani, yang ketiga ada Andi Asraf Musawir Al-Farisi. Nah, pendahuluannya yaitu, depresi merupakan isu yang penting di kalangan mahasiswa, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem berbasis machine learning yang dapat memprediksi depresi pada mahasiswa menggunakan dataset yang berisi data psikologis dan juga demografis. Selanjutnya, metodologinya yaitu pendekatan penelitian dan juga sumber data. Pendekatan kuantitatif dengan metode data mining untuk mengidentifikasi tren kesehatan mental mahasiswa. Teknik klasifikasi ini diterapkan untuk membangun model prediksi berdasarkan dataset depresi mahasiswa. Dan dataset yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Kaggle. Data tentang kesehatan mental mahasiswa termasuk variabel berkaitan kondisi psikologis, faktor sosial, dan juga faktor akademisi. Selanjutnya ada tahap di mana kita akan mempreprocessing data. Yang pertama tentunya ada data cleaning. Data cleaning diantaranya yaitu menghapus kolom dengan missing value lebih dari 20%. Namun, jika proporsinya kurang dari 20%, maka nilai diisi dengan mean, median, dan modus, serta menggunakan algoritma tertentu seperti K-nearest snake-board. Dan yang selanjutnya ada data transformasi. Data transformasi itu sendiri merupakan dengan mengubah format, struktur, atau nilai data menjadi bentuk yang lebih sesuai untuk dianalisis atau pemrosesannya lebih lanjut. Pada analisis ini, kami menggunakan teknik one-hot encoding, yaitu mengubah data kategorikal menjadi vektor biner. Dan yang terakhir, dari tahap preprocessing data ini yaitu ada data selection, proses memilih fitur data yang relevan dari data yang lebih besar untuk tujuan pemrosesan. Metode ini kami gunakan pada analisis ini adalah manual filtering, yaitu memilih fitur data berdasarkan pemahaman langsung tentang dataset. Baik, seperti yang telah tadi teman saya sebutkan, di mana kita menggunakan 5 algoritma dalam pemodelan klasifikasi mesin learning ini. Yang pertama itu ada algoritma naive Bayes, di mana algoritma ini memanfaatkan probabilitas bersyarat dalam prediksi. Yang kedua itu ada algoritma SVM atau Support Vector Machine. Algoritma ini memisahkan data berdasarkan hyperplane optimal. Yang ketiga itu adalah algoritma Canors Neighborhood atau KNN. Algoritma ini memprediksi tren berdasarkan kedekatan datanya. Yang keempat itu ada algoritma Random Forest atau RF. Algoritma ini meningkatkan akurasi dengan menggabungkan prediksi dari beberapa pohon keputusan atau decision tree. Nah, yang terakhir itu ada algoritma decision tree, di mana algoritma ini memahami pengaruh atribut dalam memprediksi kondisi kesehatan mental data yang kita pakai. Berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Deskripsi dataset. Dataset ini mengenai depresi pada mahasiswa di sebuah kota tertentu dan sumbernya itu dari Kaggle. Dengan jumlah datanya adalah sebanyak 27.901 dan kita menerapkan model machine learning untuk data trainingnya itu sebesar 90% atau sebanyak 25.110 data dan untuk data tes sebesar 10% atau sebanyak 2.791 data. Dan untuk fiturnya sendiri itu ada 17 dan kita melakukan processing data yaitu data cleaning
Dan akhirnya kita hanya menggunakan 13 fitur saja dengan label 1. Hasil evaluasi model menunjukkan bahwa algoritma SVM memberikan performa terbaik dibanding dengan algoritma lainnya, dengan akurasi mencapai 85,6%. Algoritma ini unggul dalam menangani dataset yang memiliki banyak fitur dan mampu menangkap hubungan kompleks antar variabel. Di sisi lain, algoritma decision tree menunjukkan akurasi terendah, yaitu 76,4%, karena asumsi independensi antar fitur yang tidak sepenuhnya terpenuhi dalam dataset. Berikut adalah hasil akurasi dengan penerapan model machine learning untuk data training 90% dan untuk data tes sebesar 10%. Yang pertama, algoritma Naive Bayes memiliki akurasi sebesar 83,8%. Yang kedua ada algoritma SVM memiliki akurasi sebesar 85,6%. Yang ketiga algoritma KNN dengan akurasi 79,8%. Yang keempat ada random forest memiliki akurasi sebesar 84,7%, dan yang terakhir adalah decision tree dengan akurasi 76,4%. Berikutnya adalah hasil eksperimen yang telah kelompok kami lakukan. Pertama itu dengan algoritma SVM atau Support Vector Machine menunjukkan performa terbaik dengan akurasi 85,6%. SVM ini unggul dalam menangkap hubungan kompleks antara fitur dan mampu memisahkan data secara optimal menggunakan kernel trick. Yang kedua, algoritma random forest memberikan akurasi tinggi sebesar 84,7% dengan keunggulan dalam menangani data yang memiliki noise dan fitur yang saling berkorelasi. Yang ketiga itu algoritma Naive Bayes memberikan performa yang baik sebesar 83,8% meskipun asumsi independensi antar fitur tidak sepenuhnya terpenuhi. Yang berikutnya, algoritma keempat yaitu KNN memiliki akurasi yang lebih rendah, yaitu sebesar 79,8% karena sensitif terhadap noise dan skala fitur. Yang terakhir, sekaligus merupakan algoritma yang memiliki akurasi paling rendah, yaitu decision tree menunjukkan akurasi sebesar 76,4%, kemungkinan disebabkan oleh kecenderungan overfitting dan kurangnya kemampuan untuk menangkap hubungan nonlinear dan antara fitur. Berikutnya kita masuk ke simulasi coding. Baik, untuk selanjutnya adalah implementasi dari pemodelan machine learning yang akan dijelaskan oleh kedua teman saya. Jadi di sini saya Fathan Nabil Razani ingin menjelaskan sedikit codingan yang kita gunakan untuk mengolah data pada matkul Artificial Intelligence dan Machine Learning. Tentunya yang pertama yang kita butuhkan adalah library. Kenapa? Karena kita menggunakan bahasa Python. Jadi library pertama yang kita gunakan yaitu Pandas. Pandas digunakan untuk mengolah data dalam bentuk tabel atau data frame. Yang kedua ada NumPy. NumPy digunakan untuk operasi matematika, terutama untuk matrix dan juga array. Jadi di sini kita mengimport Google Colab yang filenya kita simpan di Google Drive ya. Selanjutnya kita telah mengimpor file. Di sini kita mengimpor file dalam bentuk format CSV. Kita sudah simpan di pad ini ya. Jadi kita mengimpor file yang akan kita proses. Lalu ada data shape itu untuk mengecek kolom dan barisnya. Jadi di sini ada 18 kolom dan juga 27.901 baris. Kita selanjutnya sini untuk memprint dataset yang tadi kita impor. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit di eksplorasi datanya. Yang pertama ada data.isNull.sum. Jadi di sini kita dapat mengecek apakah ada data yang missing value atau datanya itu kosong, tidak ada sama sekali isi. Jadi data yang tidak ada sama sekali isi ini bisa diproses ya nanti di data cleaning. Dan selanjutnya ada data duplicated.sum.
di mana di sini kita bisa melihat data yang redundant atau berulang atau terduplikasi di setiap kolom. Data yang kita gunakan tidak ada yang terduplikasi karena sudah kita proses sebelumnya. Selanjutnya ada data.dtypes. Jadi di sini kita bisa melihat ya tipe data apa saja yang ada di dataset ini. Pertama di ID ada integer, object, float, dan seterusnya. Jika string, kita akan menggunakan modus atau mode. Jika float, kita akan menggunakan mean. Mungkin sekian dari saya, terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah data cleaning, yaitu handling missing value. Yang pertama kami akan melakukan pengecekan apakah terdapat missing value. Ternyata didapati dari data yang kami gunakan tidak terdapat missing value. Makanya kita akan lanjut ke data transformasi. Data transformasi yaitu merubah fitur kategorikal menjadi numerik. Yang pertama di sini adalah fitur gender. Kami merubah menjadi male itu untuk 0, female untuk 1. Kemudian di sini adalah data city. Karena di data city nanti tidak akan kami gunakan, maka pada saat data selection akan kami hapus. Selanjutnya adalah data profession, di mana di sini terdapat 14 data profession yang kami ubah menjadi numerical dari 0 sampai 13. Selanjutnya untuk fitur sleep duration kami merubah dari 0 menjadi 4, yaitu 5 hours 0, more than 8 hours 1, 7 sampai 8 hours itu 2, dan lain-lain. Untuk dietary habits yaitu unhealthy, moderate, healthy, dan others. Ini kami ubah menjadi 0, 1, 2, dan 3. Selanjutnya untuk yes or no kami hanya merubah menjadi 0 atau 1, yaitu no untuk 1, yes untuk 0, yes untuk 1. Selanjutnya di sini kami menampilkan hasilnya, yaitu mengambil 5 sampel data teratas. Selanjutnya adalah data selection, yaitu kami menghapus beberapa fitur yang kami rasa tidak relevan dengan target variabel, yaitu depression. Untuk atribut atau fitur yang kami hapus yaitu ID, city, dan degree. Di sini setelah kami menghapus fitur tersebut, kami tampilkan 5 data teratas. Kemudian untuk data shape-nya adalah 27.901 dan 14 fitur yang kami gunakan. Kemudian kami memisahkan label target yaitu depression dari data yang akan kami gunakan untuk train dan test. Selanjutnya adalah model selection, yaitu kami melakukan pemisahan train dan test dari data yang kami gunakan, yaitu kami menggunakan proporsi 90 dan 10. 90% untuk train dan 10% untuk test. Untuk algoritma naive Bayes di sini kami pertama yang kami lakukan adalah menginisialisasi model, yaitu menggunakan function Gaussian NB, dan kami melakukan pelatihan model menggunakan data train. Kemudian kami melakukan pengujian menggunakan data test. Dari hasil prediksinya adalah data ke-0 itu adalah depresi, dan data ke-4 itu menghasilkan tidak depresi. Sedangkan untuk data ke 2788 di sini tidak depresi. Dari hasil akurasinya menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari naive Bayes adalah 0,83. Selanjutnya untuk algoritma SVM di sini sama, kami melakukan inisialisasi model, kemudian kami melakukan pelatihan model menggunakan train sampel, dan kami melakukan uji menggunakan test sampel. Hasil prediksinya menunjukkan di sini
data 0, 1, dan data keempat adalah 0. Sedangkan data ke 2788 menunjukkan 0, yaitu tidak depresi. Tingkat akurasi dari SVM adalah 0,855. Selanjutnya untuk algoritma KNN, di sini sama kami melakukan inisialisasi model menggunakan function k-neighbors classifier dan melakukan pelatihan dengan train sample dan melakukan uji menggunakan test sample. Hasil prediksi menunjukkan data ke 2788 menghasilkan hasil adalah 1, yaitu depresi, sedangkan data ke 2786 menunjukkan hasil tidak depresi. Tingkat akurasi dari KNN ini adalah 0,79. Sedangkan untuk random forest di sini kami melakukan inisialisasi model, pelatihan dan pengujian menghasilkan sama seperti dua algoritma di awal, yaitu data ke 2788 menunjukkan tidak depresi. Tingkat akurasi dari random forest adalah 0,84700. Sedangkan untuk algoritma decision tree kami melakukan hal yang sama, yaitu inisialisasi model menggunakan tree decision tree classifier. Kami melakukan pelatihan dengan train sample dan pengujian dengan test sample. Hasil prediksi menunjukkan data ke 2789, yaitu tidak depresi, berbeda dengan algoritma sebelum-sebelumnya, yaitu depresi. Ternyata tingkat akurasi dari decision tree adalah yang paling rendah, yaitu 0,7638. Sekian untuk penjelasan codingnya. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran setelah kita melakukan simulasi pemodelan machine learning dan didapatkan hasilnya. Maka kesimpulannya, hasil ini menunjukkan bahwa algoritma yang mampu menangani hubungan kompleks antara fitur sangat efektif dalam mendeteksi depresi. Proses preprocessing seperti normalisasi, encoding data kategorikal, dan pemilihan fitur relevan terbukti krusial untuk meningkatkan akurasi model. Penelitian ini menekankan pentingnya teknologi berbasis pembelajaran mesin sebagai alat untuk mendeteksi dini kesehatan mental, yang dapat membantu institusi pendidikan dalam merancang intervensi tepat sasaran. Untuk sarannya, pengembangan lebih lanjut disarankan untuk mengeksplorasi algoritma seperti XGBoost atau Neural Network yang dapat menangkap hubungan non-linear lebih baik. Teknik Explainable AI atau XAI seperti SAFT juga dapat diterapkan untuk memberikan hasil lebih jelas terhadap prediksi model, sehingga mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu, mengintegrasikan data eksternal seperti akses layanan kesehatan mental atau kondisi sosial ekonomi dapat memperkaya model pengujian di dunia nyata, dan pengembangan sistem untuk implementasi praktis direkomendasikan agar hasil dapat memberikan dampak nyata. Sekian presentasi dan pembahasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran atau tanggapan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.